أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amin. Semoga kita istiqamah mengamalkan sayyidul istighfar minimum pagi sekali, petang sekali. Saya dengan keyakinan yang sepenuhnya dalam hati. Samping juga jangan lupa pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Saya istighfar pagi sekali, petang sekali, paling tidak. Walaupun ada zikir-zikir dan wirid-wirid yang maktur daripada Nabi yang kita disuruh mengamalkannya, zikir pagi dan zikir petang. Amalan yang tidaklah begitu berat, sangat mudah dan ringan, tetapi mempunyai fadilat yang sangat besar. Apatah lagi Allah telah menjanjikan balasan yang sangat-sangat agung dan mulia bagi mereka yang istiqamah mengamalkannya, dan tentunya disertai dengan kefahaman dan keyakinan terhadap apa yang diucapkan dan dizikirkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami, meyakini dan seterusnya mengamalkannya. Amin. Jadi kita akan teruskan syarah sayyidul istighfar. Hari ini poin yang ke-6, yakni wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu saya senaikan pada poin yang ke-6. Sebenarnya telah kita pelajari sama daripada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana abduka warga. Nah sekarang ini wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terjemahnya apa ya? Wa ana dan aku, kita berjanji di hadapan Allah, dan aku ala ahdika, ala atas ahdika, ahdun janji engkau, wa wa'dika dan janji engkau,
Apalah, partai aje lah. Bahasa Melayu begitu cuma Betul kalau katakan sebab itu susah nak menerima kenyataan yang bahasa Melayu adalah bahasa ilmu. Susah. Bahasa Melayu bukan bahasa ilmu. Bahasa ilmu yakni bahasa Arab. Bahasa ilmu yang sebenarnya jadi bahasa Arab. Karena satu-satu kalimat mempunyai makna yang tersendiri, bahkan satu kalimat mempunyai banyak makna. Jika pun janji. Berbeza kalimat, berbeza maksud. Tapi terjemahan Melayu sama ya. Ahdun janji, wa'dun pun janji. Mastata'tu apa yang atau ikut kemampuan. Baik. Ini adalah janji yang kita ucapkan di hadapan Allah selepas kita mengakui Allah sebagai pencipta dan Rabb kita, dan selepas kita mengakui kehambaan diri kita di hadapannya. Kan sebelumnya kita mengakui Allah sebagai ilah dan Rabb kita. Kita mengakui Allah sebagai pencipta kita. Dan kita juga mengakui bahwa kita hamba-Nya, anak abduka sebelumnya. Sekarang kita ucapkan ikrar. Sebab pengakuan itu kita ucapkan ikrar. Ini ikrar kita, ini janji kita. Ya Allah, diri ini, hambamu ini akan sentiasa ikut kadar kemampuan yang ada pada ini, akan sentiasa berada di atas ahdun dan wa'dun engkau. Baik. Pertama yang saya sampaikan jemaah sekalian, perbezaan antara ahdun dan wa'dun, walaupun kedua-duanya terjemahan Melayunya sama, jadi janji. Kalau ingin bezakan, ya diubah dia punya pelatnya lah, pronunciation dia lah. Ahdun janji, wa'dun janji. Nah, macam itu bahasa Melayu. Diubah pronunciation mungkin bu. Ahdun ini yakni wa'dun makrunun bisyartin wa mitsaqun yajibu ayyutimmal wafabi. Ahdun janji juga, tapi janji yang disertai dengan syarat. Ya. Janji yang disertai dengan syarat yang wajib dipenuhi, ditunaikan. Contoh, kalau kita kata pada seorang atau janji orang tua pada anak, nak, ayah berjanji, jika awak nanti lulus cemerlang dalam peperiksaan, ayah akan belikan awak mutuskan. Orang tua berjanji pada anaknya nak belikan mutuskan, tapi syaratnya anak kena lulus kan. Nah, macam ini namanya ahdun bahasa Arab. Ahdun itu macam tu. Janji yang bersyarat. Adapun wa'dun itu janji yang bersyarat. Wa'dun hanyalah pemberitahuan kepada orang lain tentunya, kalau kepada second person tentunya, untuk melakukan satu kebaikan. Contoh, tak apalah, esok saya antar awak pisang. Besok saya bagi awak pisang. Itu berita baik atau tak baik bagi si pendengar? Berita baik kan? Mana orang yang bercakap memberitahu bahwa dia akan bagi pisang. Dan tidak ada syarat kan? Tak disebut syarat. Bukan, besok saya dah bagi awak atau awak pisang dengan syarat, awak tolong masak saya hari ini deh. Nah, bukan macam itu. Kalau hanya memberitahu bahwa akan melakukan kebaikan masa depan tanpa syarat, itu namanya wa'dun.
Oke, sekarang bisa dalam bahasa Melayu apa? Satu patah kata yang tepat. Ahdun apa, wadun apa? Tak ada. Susah memang tidak. Situ bahasa Arab, bahasa ilmiah. Bahasa Melayu kok janji dia. Kan terpaksa diuraikan kan. Yang ahdun sini, yang wadun ke sini. Jadi tidak mungkin kita menemukan satu patah kata dalam bahasa Melayu untuk kita jadikan makna terjemahan bagi kalimat ahdun. Tidak mungkin ada. Kalau bahasa Inggris apa? Yang ahdun apa, wadun apa? Promise and promise. Promise dan remis. Biasa itu promise lah. Promise apa? Tak, sebab pensyarah saya dahulu menguasai banyak bahasa, kalau tidak salah 5 beliau Muhammad Kuasa. Dan dia tidak menemukan dalam bahasa apapun. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Belanda, waktu beritahu bahasa Jerman, bahasa Prancis. Tidak ada satu patah kata yang tepat untuk menerjemahkan ini pemberian kalimat-kalimat ini. Jadi mau tak mau, kena ditafsirkan. Jadi bahasa selain Arab tidak cukup vocab untuk jadi bahasa diurai. Sebab itu kalau kita baca terjemahan, itu tak akan mendapatkan makna yang sebenar. Sebab kalau kita hanya bergantung pada terjemahannya, translation dia hanya kata, aku berada di atas janji engkau dan janji engkau. Ya, Lebih dari itu. susah nak faham saja. Dan Allah Subhanahu wa taala punya ahdun kepada kita dan juga wa'dun pada kita. Betul. Apa contoh ahdun Allah pada kita? Ahdun Allah kepada kita apa? Ini kan ahdika kan? Ahdika mana? Ahdun engkau ya Allah. Engkau ini engkau Allah lah. Jadi apa agaknya ahdun Allah pada kita? Banyak. Contoh, Allah berjanji kepada kita akan menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Apa saja masalah, kesusahan, hidup, Allah akan bantu kita menyelesaikan masalah kita, memberikan jalan keluar. Syaratnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa artinya itu? Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Allah berjanji, aku akan berikan solution bagi masalah kamu. Itu kan jadi Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita mesti bertakwa kepada Allah. Kan begitu tadi. Jadi kalau begitu, solution yang Allah tawarkan kepada kita itu namanya wa'dun atau ahdun? Ahdun. Oh. Karena bersyarat. Dan kita terima, ya Allah, ya Allah, aku terima ahdun engkau. Dan kita kena faham, kalau kita maukan Allah tunaikan apa yang dijanjikan, kita mesti melakukan syarat yang Allah tetapkan. Tanpa syarat yang Allah tetapkan, kita tak lakukan, ya tak dapatlah. Sebab janji ini bersyarat. Namanya wa'dun. Namanya wa'dun. Dan di dalam Al-Quran, boleh katakan majoriti kebanyakan janji Allah kepada kita, janji jadi baiklah, itu adalah ahdun. Ya, ahdun. Adakah ada wa'dun? Oh, wa'dun ada rezeki umpamanya. Allah, kita saja tidak ada, lalu Allah ciptakan. Kan? Setelah Allah ciptakan, Allah tak payah janji. Jika kamu patuh padaku, aku bagi kamu rezeki. Tak ada. Allah bagi rezeki sebelum pun kita meminta. Sabbihisma rabbika a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara pada apa artinya itu? Sabbihisma rabbikal a'la.
Sucikan oleh engkau nama Tuhanmu yang tinggi. Siapa nama Allah yang maha tinggi siapanya itu? Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, Allah zat yang telah menciptakan fasawwa, lalu menyempurnakan ciptaannya. Sehingga tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna menurut Allah. Kalaupun kita kata ada ciptaan Allah yang cacat, itu hanya dalam pandangan kita. Tapi kalau dalam pandangan Allah, tidak ada ciptaan aku yang tak sempurna. Kita aja kata, tak sempurna, itu cacat. Itu hanya kata kita. Jadi hati-hati kalau kita melihat ini. Jangan nanti kita tidak menyucikan Allah. Allah kata, aku kata cipta sempurna. Tapi kita kata, tak, dia cacat. Kan bahaya itu. Contoh, jika hari ini katalah ada bayi lahir, tangan hanya satu, kaki satu, mata satu, kita kata cacat atau tidak? Cacat. Kita kata Ya, cacat. cacat kan? Cacat. Kenapa cacat? Tak sempurna, tak Yalah, sama yang kenapa tak orang sempurna? lain. Tak sama dengan yang lain. Karena berbeda dengan yang Yang lain. lain. Sebab yang lain sepasang tangan, kaki, mata kan. Sekarang saya balik. Jika sekiranya selama ini Allah ciptakan manusia, kaki satu, kepala tangan satu, mata satu, tiba-tiba hari ini ada bayi lahir mata dua, kaki dua, kan? Apa kita kata? Itu cacat. Cacat. Kenapa cacat? Tak sama dengan Betul. Tengok bagaimana relatifnya penilaian kita. Nah, sekarang contoh ketiga. Bagaimana jika sekiranya sekarang umat manusia 7 bilion, katakanlah. 7 bilion sekarang. 3 bilion 500 juta tangan, sepasang kaki, seorang mata. 3 bilion setengah kaki satu, mana cacat nanti? yang sebut Yang 50% punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Yang 50% separuhnya lagi, 1 mata, 1 kaki, satu. Mana yang cacat, mana yang sempurna? tak tahu Ustaz. Pasti bingung kita lihatnya. Itulah pandangan kita ini relatif. Yang mutlak Allah, bila Allah kata semua ciptaan sempurna, yakinkan diri kita. Sehingga kita tidak boleh melihat sesuatu yang tak sama dengan kita, cacat, kita anggap tak sempurna, kurang, tak adil. Dosanya besar itu. Itu sangat dalam maknanya. Sangat dalam makna. Oke, chili adalah pedas. Oke. Tiba-tiba chili ini tidak pedas. Itu kira cacat, elok, sempurna ke tidak? Tak sempurna. Chili ini aku rasa macam sama-sama. Jadi sempurna atau tidak menurut pandangan kita sangat relatif. Yakni ikut yang seperti sama biasanya atau tidak, itu saja. Sedangkan jika seluruh manusia Allah ciptakan hanya satu kaki, satu mata, satu tangan, tiba-tiba ada bayi lahir 2 kaki, pasti itu cacat. Nih, jadi Allah kata, sucikan nama Allah yang telah mencipta kita dan menyempurnakan ciptaannya. Fasawwa. Waladhi khalaqa wasawwa. Kemudian apa? Alladhi khalaqa wasawwa. Tapi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Lalu Allah telah qaddara, menentukan kadarnya, kadar tingginya, kadar darahnya, heartbeatnya, jumlah darah putih, darah merahnya, panjang pendek umurnya. Itu qaddara. Tanpa kita minta. Rezekinya. Wahada, lalu Allah beri petunjuk. Bagi tunjuk macam mana. Jangankan kita, lembu pun oleh Allah bagi petunjuk. Ya. Itik Allah bagi petunjuk. Lahir aja tak, mak bapaknya tak baik ajar benar, dia berat sendiri. Iya, itu kan Allah. Nah, pemberian Allah kepada hambanya tanpa diminta oleh kita. Dan itu janji Allah. Bila Allah mencipta, pasti aku sempurnakan ciptanya dan pasti aku akan cukupkan segala keperluannya. Itu ahdun atau wa'dun? Wadun. Bila Allah kata, aku akan cipta segala makhluk dan aku akan sempurnakan ciptaannya. Dan setelah aku cipta, aku akan penuhi segala keperluan yang diperlukan.
Itu adun atau wadun? Waduh. Dan kita dalam ini mengakui pertama ingin memenuhi, melaksanakan ahdun Allah pada kita dan juga wa'dun Allah pada kita ikut kadar kemampuan kita. Subhanallah. Astagfirullah. Ini luar biasa. Ayat ini pengakuan yang luar biasa ini. Pengakuan yang luar biasa. Sama ada janji Allah yang bersyarat ataupun Tak bersyarat. tidak bersyarat. Baik. Contoh umpamanya. Di dalam surah Yasin ada firman Allah yang berbunyi, surah Yasin ayat 60 kalau tidak salah. Alam ahad ilaikum Ya. ya bani Adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Terjemahnya apa? Alam ahad. Bukankah tidakkah aku telah berjanji ahdun ya. Kepada kamu. Jadi begini ya, kalau kita terjemahkan, walaupun kita terpaksa mencoba dengan janji, ingat ahdun dan waktunya. Coba kalau tak ingat ahdun dan waktunya nanti tak paham juga. Bukankah aku telah ahdun kepada kamu, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah mengabdi diri kepada syaitan. Sebenarnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah telah memberi ahdun pada kita berupa amaran keras. Yakni jangan mengabdikan diri kepada setan. Jika hamba itu melanggar ahdun Allah ini, dalam ayat ini jelas, nerakalah kekal abadi. Jadi bahasa mudahnya begini, kami balik. Wahai anak Adam, aku akan campakkan kamu masuk ke dalam neraka kekal abadi jika kamu mengabdikan diri kamu kepada setan. Itulah maksudnya. Jadi Allah akan masukkan seseorang hambanya dalam neraka kekal abadi jika itu jadi syaratnya lah. Jika hamba tadi mengabdikan diri kepada setan. Jadi mafhumnya macam mana agar seseorang manusia tidak terhumban dalam neraka atau paling tidak kekal dalam neraka. Jangan abdikan diri pada sebab itu sama. Artinya jika orang itu dimasukkan oleh dalam neraka, adakah karena Allah zalim? Dia orang dimasukkan dalam neraka, adakah Allah zalim? Tidak, sebab justru ketika Allah masukkan hal dalam neraka, itulah bukti keadilan Allah. Macam mana tuh? Allah masukkan hambanya dalam neraka, itu bukan bermakna Allah zalim, tapi itu menunjukkan keadilan Allah. Macam mana Allah sedang menunjukkan keadilan? Silakan. Allah ada karena Allah memberikan kepada hambanya apa yang diminta. Adil kata adil namanya. Orang mengabdikan diri pada setan, mana dia minta surga atau neraka? Neraka. Lalu Allah bagi neraka. Itu adil atau zalim? Adil. Allah pahami seperti itu. Sehingga dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bila Allah masukkan hambanya yang dosa dan neraka, itu sebagai bukti keadilan Allah. Dan bila Allah memasukkan hambanya dalam surga, itu bukti rahmat Allah. Masuk surga bukti bahwa Allah itu Rahman Rahim. Orang masuk neraka sebagai bukti bahwa Allah itu adil. Itu tak ada. Allah tetap terpuji. Allah menyiksa hamba-Nya dalam neraka abadi pun Allah tetap terpuji. Alhamdulillah. Karena keadilan Allah ya.
Dan itu yang sekalian bukan hanya diakui oleh ahli surga ya. ahli Saya pernah neraka pun. mentafsirkan satu surah. Jangankan ahli surga. Kalau ahli surga jelaslah. Ahli surga agak-agak merasa tak keadilan Allah. Ahli surga nanti, adakah dapat merasakan keadilan Allah? Dapat. Dapat. Macam mana? Macam mana mereka dapat merasakan Yang keadilan? Allah janjikan dia dapat. Karena apa yang Allah janjikan, adanya semua Dapat. dapat. Sebab itu mereka memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Pertanyaan kedua, adakah ahli neraka pun merasakan keadaan Allah? Atau merasa mereka dizalimi? Tak. Merasa keadilan Allah. Merasa keadilan karena Allah telah memberikan apa yang mereka janjikan dan mereka dapat. Adil. Sebab itu ketika mereka tanya, hal qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apanya? Pati. Hal wajadtum, Tidak. apakah Dapat. kamu Dapat. telah dapati qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apa yang Tuhan kamu Tuhan janjikan. kamu janjikan haqqan, Benar. benar adanya. Ya. Coba lihat surah Al-A'raf. Inilah pengakuan ini. Jadi ahli neraka pun benar-benar merasakan Allah adil. Saya baru baca tu. Allah adil. Lihat surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat 44. Jadi ahli neraka sebenarnya tidak protes, tidak menuduh Allah tak adil, bahkan merasakan keadilan Allah walaupun mereka tersiksa. Ayat 44 surah 7. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ada? Belum? Apa artinya? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan telah memanggil, menyeru penghuni surga, memanggil penghuni neraka. Penghuni surga panggil-panggil penghuni neraka. Apa kata ahli surga kepada ahli neraka dalam seruannya? Bahwasanya qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kata ahli surga pada ahli neraka, sesungguhnya sungguh kami telah mendapati apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami haqqan. Benar. Ini pengakuan ahli surga. Wahai kawan-kawan, kami dari dunia, sekarang kamu neraka, kami di surga telah mendapatkan semua apa yang Tuhan kami janjikan ada. Dapat pisang pun ada, ikan pun ada, baju sutra pun ada. Sungai ada, semua ada benar. Jadi mereka benar-benar ahli surga merasakan keadilan Allah. Karena telah mendapatkan apa yang Allah telah janjikan di dunia. Lalu dia tanya pada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Dan Adakah kamu, wahai ahli neraka, telah mendapatkan apa yang Tuhan kamu janjikan itu benar? Hey bro, kamu dah dapat apa yang Allah janjikan dulu, yang disiksa lah, yang aku lihat melecur semua lah, ya, menggelegak otak dan sebagainya. Kamu dah dapat itu semua. Apa jawaban dia? Qalu na'am. Oh, iyalah. Na'am, ya. Ini pengakuan yang paling jujur oleh manusia. Artinya mereka mengakui keadaan Allah. Ya betul lah. Bayangkan, ibarat di dunia lah. Orang didapati bersalah, dia dihukuman oleh mahkamah, dan hukumnya sangat berat. Sangat berat, mungkin gantung dia mati. Lalu ditanya, Cik, adakah Encik merasa puas dan ridho dan mengakui
keadilan Tuhan yang ada, Tuhan Hakim, dengan kebetulan yang dijatuhkan, ya saya merasakan Tuhan Hakim sangat adil, sangat adil. Bayangkan, ia akan menjadi hukuman gantung sampai mati diputuskan oleh Tuhan Hakim. Orang ini mengakui keadilan, itu luar biasa. Luar biasa. Ustaz. Ya, ada di dunia begitu. Ada orang di dunia orang yang tertuduh atau bersalah dan memuji Bapak Hakim adil. Tidak ada. Seadil mana di dunia pasti yang bersalah protes. Ini tak betul. Hakim Ini betul. iya, dan memang begitulah dunia. Kita tidak akan menemukan keadilan yang sebenar. Seadil manapun di dunia, pasti yang tertuduh merasa tidak adil. Dan baru merasa hakim akan dipujinya jika ia dibebaskan, walaupun dia salah. Jadi dunia ini memang perlu sandiwara gitu. Dan itu semua tidak akan berlaku di akhirat. Bukan hanya ahli surga saja yang mengakui kebenaran janji Allah, tapi ahli neraka pun Mengakui. Nah, ini kan bahasa hari-hari. Ya. Lalu waktu itu ada suara yang memanggil kepada kedua-dua penghuni surga neraka ini, fa'adzana mu'adzinun. Lalu telah memberitahu oleh makhluk yang memberitahu. Ya, mufasir berbeza pendapat sama ada itu datang langsung daripada Allah atau dari malaikat yang ditugaskan. Bainahum di antara mereka surga dan neraka lah. Al-laknatullahi ala zalimin. Bahwasanya laknat Allah itu ditimpakan ke atas orang yang Zalim. jadi kamu yang di neraka dan kamu mengakui telah mendapatkan apa yang Allah ancamkan dahulu, kamu mengakui keadaan Allah, bukan sekadar itu. Jasad kamu tersiksa karena neraka, jiwa kamu juga tersiksa karena laknat Allah. Allahu Akbar. Ini dia. Itu namanya. Jadi bila Allah kata, bukankah aku telah ahdun kepada anak Adam? Janganlah mengabdikan diri pada setan. Bila kamu adu pada setan, neraka jadi besar. Jadi jika orang itu masuk neraka, maknanya Allah Maha Adil. Adil karena Allah telah memberikan apa yang diminta oleh hamba itu. Walaupun mulut mereka memang tidak ada lah yang sekian ya. Tak adalah manusia yang hari-hari berdoa, ya Allah, masukkan kami dalam neraka-Mu. Ada? Tak ada. Istilah berdoa ini jangan hanya diartikan ucapan di mulut. Ya. Berdoa kepada Allah itu jadi bukan hanya dengan perkataan. Bahkan ada doa yang lebih berkesan dan mudah dikabulkan oleh Allah bila doanya itu melalui perbuatan. Dia minta masuk surga mulutnya. Atfina janata malabro malam masuklah surga. Tapi perangai dan perbuatannya sentiasa istiqomah melakukan perbuatan ahli neraka. Agak-agak nanti Allah bagi surga atau neraka. Neraka karena perbuatannya minta neraka, walaupun mulutnya. Demikian juga sebaliknya. Doanya takut neraka. Takut neraka, tak nak masuk neraka. Tapi perbuatannya semua boleh mengakibatkan neraka. Ya neraka. Yang dinilai oleh Allah lebih kepada perbuatannya, bukan ucapannya. Sebab itu kalau orang masuk surga hanya cukup dengan doa dan ucapan, neraka kosong. Katalah kalau hanya ya Allah, dan semua surga, neraka kosong. Bukan maknanya doa dengan ucapan tak baik ya. Wah, memang itu disuruh. Sebab itulah kadang-kadang cara pemahaman itu terlalu datar. Jadi terlalu apa ya? Orang Arab bahasa Arab terlalu sathi. Sathi ini pada pemahaman yang hanya di permukaan. Sathun itu atap. Jadi pemahaman yang bersifat atap. Maknanya betul. Luaran.
Jadi kalau nak nilai rumah, dia hanya tengok dari atas, tengok bumbungnya aja. Cakap je sama Tengok bikin. bumbungnya, luarnya saya dah, oh cantik rumah itu, boleh tu balik. Mana penilaian kesimpulan macam tu? Itu bagi pemain sakti. Ya lumayanlah sudah melihat atapnya. Ya contohkan, pada bulan Ramadan, Aisyah Ummul Mukminin bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, bila aku merasakanlah bahwa malam itu Lailatul Qadar, apa yang patut aku buat ya Rasul?" Apa jawaban Nabi kepada istrinya? Bila kamu merasakanlah malam itu Lailatul Qadar, pulih ucapkan oleh kamu banyak-banyak Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya itu? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi kemaafan. Fa'fu anni. Maafkanlah. Oh, satu. Ada satu lagi. Mintalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu keridhaanmu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wa minan nar. Dan aku berlindung kepadamu daripada kemurkaanmu dan ya itu doa dengan mulut. Ya disuruh. Tapi ingat, nanti yang Allah kabulkan bukan hanya semata karena itu. Dah, aku dah minta surga, Pak, masuk surga dia. Aku dah minta ampun, pasti diampun. Nanti kalau Allah akan nilai perbuatan kita itu. Orang minta ampun bagi dosanya, tapi maksiatnya isi koma, ya tak ada makna lah. Minta surga, tapi perbuatannya banyak melakukan amalan neraka, ya tak jadi. Itu yang saya maksudkan. Ya. Jadi ayat ini kita berjanji di hadapan Allah, mengucapkan dipanggil ikrar, ikrar bahwa kita akan melaksanakan atau akan memenuhi syarat yang Allah tetapkan bila kita menginginkan ahdun atau wasdun. Pasti kita mau mendapatkan apa yang Allah janjikan, tapi ada syaratnya. Nah, syarat itulah adalah kita kerjakan mastata'tu. Apa maksudnya? Apa yang Ikut kadar mampu kemampuan. Nah, ini menariknya. Mastata'tu adalah bentuk rukhsah, kemudahan, keringan yang Allah berikan. Kenapa? Allah tidak suruh kita mengerjakan segala perintahnya, ya, hingga standar menurut Allah SWT. Ikut standar Allah, tidak. Tapi ikut kadar kemampuan kita. Contoh, bayar aku wajib kamu buatlah ni dengan 100%, 100%. Tapi Allah hanya bagi kita kekuatan melakukannya 60%. Maka yang kita wajib lakukan hanya 60. Dan bila kita bukan 60, nilainya 100. Maksudnya begini. Amalan, katalah sholat. Kita melakukannya dengan penuh khusyuk, bersungguh-sungguh, biar kan ya. Tak payah kalau kucing pun takkan usrah terganggu kucing ya. Ngaji Al-Quran ini ada gempa bumi pun tak boleh terganggu. Itu kata guru saya itu masa mondok. Iya. Saya masih ingat, masih di pondok, guru itu mengajar tafsir. Burungan petir menyembah muridnya tetap tenang. Sebab itu benda kecil. Itu kan makhluk Allah benda kecil. Wahai waktu jalan buat petir. Sudah, tenang. Jadi mana kita masih terganggu. Orang yang betul-betul menghadap Allah dengan kekaguman, takkan hanya terganggu dengan nyamuk. Itu bagi saya sangat remeh, pintemeh. Itu bagi saya biarkan. Jangan. Itu kena latih. Sebab nanti hati kita itu saya lebih tumbuh pada mana? Ya.
Ya, jadi contoh lah. Katakanlah kita sholat, menurut kita itu sholat yang paling baik kita lakukan selama ini. Syarat rukun kita penuhi, sunnah-sunnah kita penuhi, dan usuk-usuk. Bagi kita itulah yang terbaik yang kita lakukan. Menurut kita, pertanyaan saya, adakah sholat kita yang menurut kita terbaik juga yang juga terbaik menurut Allah? Menurut kita terbaik, paling baik. Karena kita dah maksimum, dah optimum dah. Adakah itu menurut Allah juga pasti maksimum? Belum. Sebab ukuran tanda aras untuk yang terbaik bagi Allah tak semua bagi kita. Allah Maha Suci, Maha Sempurna. Menilai benda yang terbaik tidak sama dengan kita yang maha kurang. Contoh ini analogi dia. Kalau orang seperti saya, katalah duduklah, pergilah ke tempat mana, duduk di hotel, dilayani. Ya, ikut standard saya. Saya ditanya, macam mana hotel? Hotel itu memang best. Saya tak pernah rasa hotel seindah itu, semewah itu. Itu ukuran saya. Tapi kalau hotel yang saya tinggal itu, katakanlah yang tinggal itu Sultan Brunei. Sultan Brunei balik ni tuanku macam tu kan. Ada. Tak kandang ayam katanya. Macam mana bagi saya paling baik menurut beliau, baginda hanya kandang ayam. Itu karena apa tu? Karena objek yang kita nilai atau karena subjek yang menilai? Perbezaan faktor tadi, kata saya itulah surga dunia. Tapi bagi Rasul ini macam kandang ayam. Tapi apa boleh buat, itu aja. Kalau itu bukan pasal faktor objeknya, tapi faktor yang menilai. Nah, sholat kita, menurut kita paling cantik, kata saya sebagai penilai. Tapi bagi Allah yang maha mulia, maha sempurna, maha, ya sebenarnya ini tak cukup nih. Kalau aku nak bagilah nilai ikut standar aku tekan, nilainya per bulan 1. Tapi Allah tak sezalim itu. Allah akan kata, tapi aku nilai dia dah buat ikut kadar kemampuannya tidak. Kalau dia sudah maksimum, Allah bagi 100%. Itulah yang ayat ini. Katalah kita seorang pelukis yang hebat. Pelukis sekarang itu, yang tuan gambar. Lukis. Ya. Kalau melukis memang macam hidup lah. Ya, hidup lah. Sebab lukisan, ya mungkin kita setara dengan Leonardo da Vinci. Boleh ini conteng-conteng, itu pun jadi lukisan cantik. Memang pakar, macam mana dia iktiraf dunia. Lalu kita bagilah kertas, alat mulai untuk lukis kepada anak muda umur 10 tahun. Kalau nak lukis agak hasilnya, walaupun dia dah kusuk, hasilnya macam mana? Menurut dia paling cantik kan? Hasil lukisan budak 10 tahun, inilah yang paling cantik. Tapi coba kalau yang menilai itu Leonardo da Vinci. Apalah. Jadi kalau dia menilai ikut standar dia, lukisan tadi tak ada nilainya. Tapi Allah mengadil. Allah akan bagi markah terhadap amal-amalnya itu ikut kemampuan dia. Dia melakukan dah sekuat tenaga atau cincang. Kalau dia sekuat tenaga 100%. Ini makna mastata'tu dan ini adalah tahfif atau keringanan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Saya selalu memberikan contoh mudah sebagai analogi sebenarnya sekalian. Saya ulang ini contoh yang selalu saya lakukan. Kan lampu yang menyala ini, contoh lampu ini lah, kan pakai apa ini? LED. Oke, bulb kan, itu bulb itu kan. Yang dulu aja lah, bukannya LED, yang dulu, yang lama. Yang lama, yang energi dia lebih digunakan untuk pemanasan daripada penerangan. Kalau LED, energi dia kebanyakan media untuk
penerangan. Yang untuk pemanasan sikit. Sebab itu walaupun terang, pegang tak panas. Lampu dahulu pegang tembakau. Walaupun malam. Itu teknologi dahulu. Teknologi LED ini ikut teknologi perut kunang-kunang. Ceritanya begitu. Dapat idea daripada teknologi perut kufu-kufu malam. Kelip-kelip. Dan kelip-kelip itu betul pernah dikaji yang 98 kalau tidak salah. 90% apa namanya energi yang ada dalam perut itu digunakan untuk penerangan. Sehingga cerah. Walaupun sangat terang, dipegang sejuk. Nah, LED kan macam itu. Sementara yang dahulu, ya mungkin 89% untuk panas, ya untuk penerangan hanya 10%, dah lama pegang pula meletup. Sehingga kita perlu energi lebih, tapi tak terang. Ya contohlah pula, yang dulu lah, kan ada yang 5 watt, 10, 60 watt, 100 watt kan, ada macam-macam kan, yang kilang keluarkan. Baik, secara mudah begini. Ini ada mintul 5 watt. Kemampuan menyala 5 watt. Kemudian kita pasang dan ia menyala 5 watt. Mana sudah menggunakan tenaganya secara maksimum. Kan 5 watt menyala 5 watt maksimum. Ini mintul 100 watt. Menyala 60 watt. Pertanyaan pertama, agak-agak yang lebih terang cahayanya mana? Yang 5 watt menyala 5 atau yang 100 nyala 60? Dari segi terang. 100 menyala 60, pasti terang. Yang situ 100 tapi nyala 60, terang. Ini 5 nyala 5. Jadi kalau kita tidak adil, kalau kita adil, kita akan menilai 5 nyala 5, kita bagi markah 100%. Betul. Walaupun malam kan, tak terang kan. Yang 100 menyala 60, markahnya hanya 60. Karena dia masih menyimpan tenaga 40 kan. Yang 40 itu nanti ditanya. Jadi Mas Toto itu maknanya kalau 5 nyalalah 5. Kalau 10 nyala 10. Walaupun mungkin dari segi zahir 5 nyala 5. Malap lah. 100 nyala 60. Terang. Tapi kita kan menilai, melihat yang itunya, bukan kemampuannya. Allah bagi rezeki berapa? Oh, ini Allah waktu itu nilai rezeki yang Allah berikan, nilai uang yang Allah berikan, ya ini ada apa namanya 100 ringgit. Nilai katakanlah, kalau ada 100 ringgit. Bagi infak 50 ringgit. 50 ringgit. Yang B nilai duit yang Allah berikan pada orang B saat itu 1.000.000 ringgit nilai dia. 1.000.000 ringgit. Lalu dia infak 100.000 ringgit. Kalau dari segi zahir, mana agak yang akan dapat pujian orang? Yang punya 1.000.000 sedekah 100.000 atau yang punya 100 sedekah 50? Ya sudah kan. Bahkan yang 150 itu mungkin tak pakai riset aja lah, batin dah. Yang punya tak pakai riset. Nah, kalau yang 100.000 dia wah, pakai riset walaupun risetnya palsu karena risetnya sebesar meja ini. Pasti orang nilai dari situ. Tapi ingat, Allah tidak begitu cara menilainya. Allah menilainya, ini hambaku, rezeki aku berikan, kata Allah nilainya 100. Dia sedekah 50. Maknanya telah menyedekahkan 50%-nya. Ya. Allah kata 50%. Ini aku bagi 1 juta. Dia hanya beri 100.000. Berapa tuh? 10%. Maka markahnya banyak yang 50 tuh. Iya. Itulah agama ini. Jadi itu jangan kita khawatir sedekah yang sedikit. Amal sedikit. Karena yang dinilai Allah bukan hanya dari segi zahirnya. Nanti dikaitkan, dibandingkan.
Nih, berapa nih? Perbandingan rasionya berapa persen? Ini makna mas tatok tuh. Kalau orang itu punya 5 ringgit waktu itu, lalu disedekahkan 5 ringgit, wih, lagi lah 100% pahalanya. Karena dia menyedekahkan 100%. Itu maksud mas tatok tuh. Sehingga dalam Islam tidak ada ruang untuk kita merasa rugi beramal hanya karena mampu buat sedikit. Karena beliau sedikit itu kita telah melakukannya mungkin 60%, mungkin 70%, mungkin sementara yang logiknya semakin banyak kemampuan, semakin besar kemampuan yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita beramal makin besar. Semakin banyak harta yang Allah berikan pada seorang hambanya, maka semakin wajib semakin banyak sedekahnya. Kalaulah orang dibagi harta banyak, sedekahnya sama dengan sedikit, ya apa nilainya? Pertanyaan di akhirat teruk nanti itu. Ibarat yang 100 nyala 60 tadi, nanti di akhirat tanya, dulu kamu berapa? 100 ya Allah. Berapa kamu menyala 60? Mana yang 40 mana? Pening dia jawab 60, yang 40 itu. Nah itu yang menjadikan dia tersangkut di neraka. Yang 5, berapa dulu kamu? Ya Allah, kau bagi aku 5. Nyala berapa? 5. Ah, sudah. Kalau itu tak ada pertanyaan bagi kamu. Terus saya ke surga. Tengok bagaimana indahnya agama Allah. Dan lagi pula dalam agama Allah dah beritahu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sangat-sangat mudah. Islam ini betul-betul memberikan apa ya? Harapan bagi semua orang dalam berbagai lapisan masyarakat. Surga Allah tawarkan pada semua manusia dengan kepelbagaian sosioekonominya, latar belakangnya, budayanya, kaya miskinnya, jawatan atau tidak, sama peluangnya. Hanya itulah. Kalaulah kekuatan kemampuan Allah berikan sedikit, ya mungkin nanti amalnya dari segi saya tidak sebanyak seperti yang diberikan oleh orang yang mampu. Jadi kalau lebih sinikal lagi jangan sekalian. Ini kalau lebih sinikal. Tak apa tak, saya lebih sinikal. Tak apa, saya cerita yang lebih sinikal. Ini ya katalah ada bab mengaji katalah. Anaknya ada 5 dan masih sekolah. Dia pula kena mencari apa penghidupan untuk menyara kehidupan anaknya sekolah dan itu. Memang susah kan buat kue lah buat itu. Jadi masa yang betul-betul apa terhad kan. Tapi ini walaupun anak kami dan kerja kerja ni dia pergi belajar katakanlah pergi belajar sanggup meningkatkan katakanlah 1 minggu katakanlah 3 kali katakanlah cari masa untuk belajar sehingga mampu 3 kali. Yang B ini sebenarnya ya, anak sudah habis semuanya, tapi tak ada kamunya. Makan minum jangan tanya tersedia, tak pernah kurang. Simpanan bahkan tak tahu berapa jumlahnya. Masa jangan harap memang 24 jam. Tapi dia belajar 1 minggu 3 kali. Nampaknya sama kan? Sama. Nah, yang tadi belajar tadi kena panggil Grab, kadang-kadang naik basikal. Yang B pula diantar oleh driver dia. Jadi driver 1, kemudian bodyguard 2. Kalaulah orang macam macam B yang Allah beri kemampuan seperti itu, ibadahnya hanya sama dengan yang lebih. Ya apa maknanya jadi orang macam B begitu maksud saya. Pertanyaannya di akhirat B itu paling banyak pertanyaannya. Artinya bila kemampuan yang Allah berikan Allah tambah, bila Allah tambahkan kemampuan kita beramal, maka amal pun dah bertambah. Kemudian jangan sama. Kalau sama, pertanyaan luar biasa. Itulah yang maksud Mas Toto.
Sebab itu Allah sebenarnya tidak suruh kita melakukan perintah memberikan larangan melebihi daripada kemampuan. Tidak mungkin. Semampunya aja. Jadi kalau Allah ciptaan kita ibaratnya watt 5 watt, ya 5 watt aja. Allah tak paksa menyala 10, meletup gitu. Tapi kebanyakan kita kurang. Dan ingat, kurang itulah dia akan dipertanggungjawabkan. Dahulu energi yang aku beri pada kamu yang masih ada 40% itu untuk apa? Entah, saya tak tahu. Itu yang sangkut banyak tuh di situ. Dulu aku bagi waktu sekian, lalu aku bagi kamu kesehatan sekian, aku bagi pulang sekian, aku bagi harta sekian. Sia kamu mati, yang kamu berikan untuk aku berapa? Yang tinggal berapa? Yang tinggal itu apa? Itu yang banyak sangkut tuh di situ. Banyak pertanyaan paling banyak. Kenapa? Kata Al-Ghazali, ad-dunya, mana kehidupan benda yang dunia lah. Halaluhu hisabun, apa maknanya? Ad-dunya halaluhu hisabun. Apa artinya? Ini kata Al-Ghazali ya, bukan kata saya. Bukan hadis Nabi. Wa haramuhu, apa artinya coba? Ad-dunya halaluhu hisabun. Dunia, dunia ini maksud kata Imam Ghazali, yakni apa yang nikmat yang Allah berikan di dunia ini lah. Ya masa lah, umur, kesehatan lah, harta benda lah, jawatan lah, apalah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Itu yang dimaksudkan Al-Ghazali dunia di sini. Halaluhu hisabun. Yang halalnya dihisab. Yang halal itu ditanya, dihisab. Sebab itu dalam hadis Nabi kan, pertanyaan tentang harta kan ada dua. Dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Kalau dari mana dapat halal, dibelanjakan halal, ya lepas. Tapi tetap saja yang halal pun ditanya. Jangan pikir benda yang halal Allah tak tanya. Yang halal itu ditanya. Tapi hamba itu boleh menjawab. Dan tidak ada masalah. Sehingga hisabnya hisaban yasiros. Wa haramuhu iqabun. Sedangkan yang haram, dulu yang haram, makanan, minuman, orang yang belajar haram, iqabun. Siksa. Jadi kita ini hanya ada dua pilihan itu saja. Yang halal kita terima daripada Allah, kita cari dengan halal, kita dengan halal, ditanya. Tapi boleh jawab. Yang haram, ya macam mana nak jawab? Yang haram mengakibatkan siksa. Jadi macam mana kita nak lari? Maknanya mesti ada 100% lah, 100%. 100% menurut kita, sesuai dengan kemampuan kita, bukan menurut Allah. Sebab itu, ini yang pernah kita pelajari tiap hari. Sebab itu kenapa setiap kali kita lepas melakukan kebaikan, Allah suruh kita istighfar. Pasal apa? Kadang-kadang susah nak fahami. Kalau kita telanjur melakukan dosa, kemudian Allah suruh istighfar, itu senanglah nak faham. Tapi bila kita berjaya melakukan suruhan, perintah, lepas itu Allah suruh kita istighfar, mungkin kita tanya, ya Allah, kenapa Engkau suruh aku istighfar? Bukankah aku baru saya buat apa yang Engkau suruh? Mana silapnya? Coba apa sebabnya? Jamaah tahu tak apa ayat yang menyuruh kita beristighfar selepas kita melakukan kebaikan? Ini ayat Quran, bukan hanya hadis. Biarlah kalau hadis kan cari susah, tak ada buku. Kalau Quran kan depan mata. Lihat surah Al-Muzammil. Ayat terakhir. Senang aja. Surah Al-Muzammil, ayat terakhir.
Surahnya agak panjang, tapi ayat paling akhir sekali. Al-Muzammil. Bukan Muzammil ya, Muzammil. Macam mana ayat terakhir? Ayat terakhir. Ujung ayat 20 ya. Ujung. Muzammil ayat 70. Surah 73. Surah 73 ayat yang terakhir ayat 7 ayat 20 dan hujung sekali. Ujung sekali. Baik, saya bacakan daripada daripada waqimus shalah. Sebab faqra'u ma minhu itu udah habis berhenti. Wa aqimus shalah dan dirikan salat. Wa atuz zakat Berikan dan zakat. berikan zakat. Wa qridullaha qardan hasanah Berikan pinjaman. dan berikan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. Maknanya berinfak fisabilillah lah ni. Ini apa baik atau tak baik? Baik. Melakukan suruhan kan? Nah, melakukan perintah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, Allah kata. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan bagi diri kamu, apa saja amal baik yang kita lakukan yang manfaatnya buat diri kita, tajiduhu indallahi, pasti kamu dapati ianya di sisi Allah, huwa khairan, dia lebih baik, wa a'dhamu ajran, dan lebih besar ganjarannya. Baik, ini cerita buat baik. Ini cerita kita buat apa yang suruh. Tapi peliknya selepasnya, wastagfirullah, pelik suruh. Dan mintalah ampun pada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ini Allah mah. Tengok pelik ayat ini. Sepintas lalu pelik. Tadi saya katakan, jika kita terlanjur buat salah, lalu Allah suruh minta ampun, senang paham. Ini kita suruh sholat, dah sholat. Suruh zakat, sudah. Suruh infak, sudah. Keluar habis, sudah. Semua habis. Tapi lepas selesai kamu ibadah ya, istighfar banyak-banyak. Istighfar itu maknanya kan minta ampun karena kesalahan kan. Pertanyaannya, apakah kesalahan kita selepas kita buat yang disuruh? Bukankah melakukan perintah itu kebaikan? Lalu di mana salahnya? Sehingga Allah suruh kita minta ampun. Ini dahulu pernah kita pelajari tentang dosa ya. Dosa ini kan jamaah sekalian, kan puncanya 3. Pertama, karena meninggalkan suruhan. Dosa. Kedua, karena melanggar larangan. Oke? Dan punca dosa yang ketiga, Anda masih ingat? Punca dosa penyebab dosa ada 3. Pertama, karena meninggalkan perintah. Punca kedua sebaru karena melanggar larangan. Mungkin itu yang awam tahu. Yang ketiga ini kadang kita baru dapat kalau kita ngopi. Yang ketiga, karena melakukan suruhan. Gimana tuh? Tadi katanya orang punca dosa karena tinggal suruhan kan. Rupanya punca dosa juga karena melakukan suruhan apabila ada sambungan apabila kita buat perintah Allah. Katalah sholat, katalah sedekah, ada apa saja kebaikan. Tapi tiba-tiba selepas buat itu atau maksudnya itu ada riya. Dosa tak dosa? Dosa. Riya itu biasanya jangan. Riya itu biasanya muncul karena orang itu buat suruhan
Melakukan sholat atau karena tinggal larangan. Biasanya, ria. Orang dijangkiti ria itu sebab melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Lakukan perintah. Ada orang mungkin ria karena dosanya. Tak. Jadi ria itu penyakit orang yang buat baik atau penyakit orang buat jahat? Buat baik. Hati-hati, musuh orang yang buat baik itu ria. Musuh, orang buat jahat itu benar ria. Allah. Jadi kalau kita beramal banyak, sedekah banyak, tapi ria, mana kita dosa. Sebab itu mohon ampunlah, jangan semasa kita melakukan perintah itu ada ria. Lalu kita istighfar banyak, lepas sholat istighfar banyak. Paham? Yang kedua, boleh jadi ketika kita melakukan sholat tadi tidak sebagaimana yang diarahkan. Allah suruh sholat, kita sholat. Tapi cara kita melakukan sholat tidak sebagaimana yang disyariatkan. Itu oke tak oke? Oke, karena tak paham, karena tak belajar, ya sholat semaunya. Yang penting sholat. Dosa. Bahkan Nabi beri amaran contoh makmum. Dan bisa sangat digalakkan sebanyak berjamaah. Tapi amaran Nabi sangat keras. Siapa yang mendahului imam, khasnya semasa bangun dari sujud, nanti Allah akan ganti, akan tukar kepalanya dengan kepala keledai. Mana keras tuh. Tapi ramai orang kadang ikut makmum jamaah nih dengan gerakan dia dengan imam sama serentak. Itu tak boleh. Sama tak boleh, mendahului lagi tak boleh. Mesti selepasnya. Itu dalam hadis Nabi. Kalau serentak pun tak boleh. Allah. Jadi kalau serentak mana pergerakan makmum dia macam choir lah. Itu tak boleh. Ini pendahului. Imam belum rukuk, dia rukuk. Itu soal minta maaf pada orang yang sembahyang duduk. Sembahyang duduk ya masihan. Kalau imam berdiri, yang lain berdiri, bila nak sujud kan agak lama kan? Karena dia duduk, nak sujud cepat. Bangun sujud demikian juga. Nah, itu hati-hati. Itu salah. Sebab itu minta ampun. Atau boleh jadi ketika dia melakukan suruhan, dia pikir itu suruhan, tapi rupanya tidak disuruh. Namanya bid'ah. Kan? Buat benda baik, dia pikir itu perintah, tapi rupanya tak ada perintah. Nah, dosa lagi. Jadi tengok. Jadi apa namanya? Mastatak itu seperti itu. Pertama tadi, apa yang kita lakukan bukan mungkin, pasti masih jauh daripada sempurna menurut Allah. Sholat secantik manapun pasti masih jauh daripada sempurna menurut Allah. Ibadah sekusuk manapun, sujud selama manapun masih jauh sempurna menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, yang kurangnya itulah kita minta ampun. Dan Allah ampunkan karena kita telah melakukan ikut kadar kemampuan. Itu indahnya bahasa agama. Dan manfaatnya, jika seseorang setiap kali habis ibadah, kemudian minta ampun, kerana merasakan ibadahnya belum sempurna mana menurut Allah, apa kebaikan yang ia akan dapat? Dahulu pernah saya katakan, bila orang lepas ibadah, katalah lepas sholat, kata apa sajalah, dan apa itu, dia mohon ampun pada Allah banyak-banyak kerana merasakan ibadah yang dilakukan itu belum sempurna menurut Allah. Dia masih sempurna. Tapi apakah daya dia tak boleh lagi melakukan lebih daripada itu? Kalau itu diamalkan, dibiasakan, apa kebaikan bagi orang itu? Tahu apa kebaikannya dalam jangka masa yang panjang? Dahulu pernah kita pelajari itu. Oh, tak ingat atau lupa? Kalau itu kita amalkan, jangan kita biarkan, pasti, saya yakin pasti akan tertutup pintu wujud. Pasti.
pintu ujub akan tertutup rapat. Karena ujub ini biasanya pasal apa? Apa biasanya faktor ujub di kanan? Jangan sedap efek. Dia merasa bukan merasa paling merasa ya Allah bertuah engkau punya aku. Mungkin dia merasa ya Allah bertuah engkau cipta aku, hamba ibadah. Ini kalau Nabi Muhammad masih hidup pasti suka aku. Tak macam orang lain. Tengok. Orang ujub tuh orang melihat amalnya sangat baik. Malahan mungkin baik, tapi menurut Allah belum tentu. Dan tertutup pintu ujub itu manfaatnya sangat besar. Sebaik manapun amalan, tapi bila ujub ada, kosong. Itu cara Allah nak menjaga hati hambanya yang betul-betul kenal Allah. Yang kenal Allah. Jadi dalam ibadah ini kita tidak harus ya. Yang penting buat. Bukan dulu selesai. Tak boleh. Mesti ada lebih. Ya lebih difahami selepasnya. Karena manfaat perintah Allah yang mesti kita lakukan, manfaat larangan Allah yang mesti kita tinggalkan, itu manfaatnya buat kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Allah tidak mendapatkan apa-apa manfaat sedikit pun. Paham ya? Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalimat mastata'tu itu penting sekali. Tadi Pak Abdul jelaskan. Setiap kita pasti menginginkan Allah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Pasti. Tapi ingat, kalau kita ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan, kita mesti melaksanakan syarat yang Allah tetapkan. Karena janji Allah itu bersyarat. Ingin masuk surga, ya Allah letakkan syaratnya. Bukan percuma, bukan dengan senang-senang. Takut masuk neraka, ya ada syaratnya. Bila syarat dilanggar, ya tak dapat apa yang Allah janjikan. Walaupun begitu, Allah Maha mengetahui kita ini hambanya yang sangat lemah. Karena sangat lemah, Allah tidak suruh kita melakukan melebihi daripada kekuatan yang kemampuan yang Allah berikan pada kita. Allah hanya suruh kita melakukan surahnya, buat surahnya, tinggal ikut kadar kemampuannya. Hanya bezanya ya mas kan ya. Kalau dikaitkan dengan kemampuan, baik, melakukan buat suruhan itu ikut apa tadi? Kemampuan kan? Bila ada perintah, Allah suruh kita melakukan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada larangan, macam mana? Kepada larangan, adakah kita disuruh untuk meninggalkan ikut kemampuan kita? Bezanya, kaidahnya, kalau kepada perintah, Allah suruh kita buat ikut kemampuan. Kalau kita hanya mampu buat 6, walaupun Allah suruh buat 10, ya 6 itu. Yang 4 gagal. Tapi tak berdosa karena Allah tahu kita hanya mampu 6. Lainlah kalau kita mampu buat 10, ada peluang buat 10, tapi hanya mau 6. Nah, itu yang 4 itu ditanya macam-macam. Aku suruh kamu buat 10, kamu terima. Aku terima ya Allah. Sekarang ada peluang untuk buat 10. Ada peluang, ada ya Allah. Kamu ada kemampuan buat 10, ada ya Allah. Tapi orang itu hanya mau buat 6. Yang 4 itu ditanya macam-macam. Kemampuan ada, peluang ada, tapi kemauan tak ada. Itu pertanyaan berat. Tapi kalau peluang ada, nak buat ada. Keinginan pun, kemauan pun ada, tapi kemampuan tak ada. Allah tidak marah. Keinginan untuk buat 10 ada, peluang ada, tapi kemampuan yang Allah beri hanya 6. Ya tak apa. Tidak dosa. Bahkan dia dapat pahala jika begini. Ya Allah, rasanya ya Allah, jika sekiranya lah engkau bagi aku peluang, kekuatan untuk buat 10, aku akan melakukan 10 ini. Tapi sekali lah kemampuanku hanya
mampu buat Nah, 6 maunya. Jadi dia merasa rugi, merasa menyesal karena dia tak buat, tak dia tak punya, kemampuan. kecewa atau menyesal karena tak mampu melakukan kebaikan. Sepenuhnya. Itu adalah pahala. Bukan kata mau, karena tak mampu. Bahasa mudahnya begini. Orang yang gembira karena terlepas peluang melakukan kejahatan, itu dapat pahala. Paham? Hati gembira karena terlepas peluang melakukan kejahatan. Oh, nasib baik, nak tahu ya Allah, syukur ya Allah. Peluang kejahatan terlepas. Dan dia hatinya gembira, dapat pahala. Sebaliknya juga, orang yang menyesal, kecewa, sedih karena terlepas peluang melakukan kebaikan. Ada peluang kebaikan, tapi ditelepas. Kemudian hatinya, Kecewa. oh sedih, dapat pahala. Wih, malam tadi saya sebenarnya ingin sekali lah nak join apa namanya Qiyamul sebenarnya Lailatul Qadar. Saya dah set alam dah tertidur, tak bangun. Pagi-pagi bangun menyesalnya luar biasa. Menyesal karena tak ikut, karena terlepas peluang melakukan, dia dapat pahala orang itu. Iya. Sebaliknya kalau dia gembira, dapat dosa. Malam tadi yang mulai banyak macam ini, tapi insya Allah di Suro orang banyak sangat, ya. Dan kipas pun tak jalan, jadi panas. Alhamdulillah nasib baik, aku tak pergi nasib baik. Itu dosa itu. Jangan pikir dosa itu hanya perbuatan tangan, itu kecil. Nih, yang paling sering menyebabkan dosa itu dalam hati. Merasa bertuah itu. Ya. Ya. Paling tidak kalau sunat namanya tidak untung. Bukan dosa. Ya, yang dosa tadi kalau benda itu hukumnya wajib. Kalau benda sunat namanya tidak untung. Yang macam orang yang dia duit banyak diinfak sikit sebab dia kata yang tu dia ikhlas bagi. Macam mana tu? Bahkan ketika dia kata yang itu yang ikhlas, itu sudah dia ikhlas. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ditanya banyak, kenapa lakukan ini? Itu yang saya ikhlas. Saya ikhlas. Sebab itu saya bagi sikit. Lalu orang lain pun, betul apa ini? Betul. Betul, sumpah. Wallahi, saya ikhlas. Kalau ada orang begitu, kaidahnya mudah. Yakni, apabila kita ia sangat meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas kerana takut dikata tak ikhlas, itulah tidak ikhlas. Hati-hati. Ini pahaman hati ini jangan dianggap cincang. Orang yang ia meyakinkan orang lain bahwa dia ikhlas dalam apa sajalah. Kenapa ia sangat meyakinkan orang lain supaya percaya mereka dia ikhlas? Karena takut dia dikata tak ikhlas. Itu motifnya dan Allah tahu itu. Itulah tidak ikhlas. Jadi sebenarnya ikhlas ini tidak kisah apa kata orang, mau dipuji pun tidak melompat-lompat, mau dinafikan pun tidak kecewa. Karena dia beramal karena Allah. Jika Allah sudah terima ya sudah. Ganjaran yang Allah jadikan bagi orang ikhlas jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa masih minta? Kenapa takut dikata-kata ikhlas? Jadi kalau takut dikata tak ikhlas, sehingga beria-ia sangat nak meyakinkan orang bahwa dia ikhlas. kalau itu amalnya bukan karena Allah. Dia lebih seronok mendapat pujian orang daripada jadi Allah. Jadi Allah kata, nampaknya apa ini tak puas hati dengan janji aku. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas memang tidak mudah. Dahulu pernah kita pelajari. Ikhlas dari tajuk agama yang sebenarnya perlu difahami dan diamalkan. Bukan perkara yang perlu diberitahukan dan dipertanyakan. Ingat, ikhlas bukan benda yang untuk diberitahukan dan bukan benda untuk dipertanyakan. Itu agama. Tapi dalam adat,
Pelik. Ikhlas itu dipertanyakan dan diberitahukan. Saya bagi ini ikhlas. Itu mana ikhlas diberitahu. Tak ada dalam agama. Cari hadis yang paling palsu tak jumpa. Yang menerima pula tanya, awak bagi ini ikhlas ke? Akhirnya bab ikhlas sudah jadi relax. Ingat ya, cita ikhlas tidak sama dengan cita sah atau tidaknya sholat. Kalau kita cita tentang sah atau tidaknya amalan, salah rukun, kita debatkan. Oh, ini. Ikhlas tak boleh begitu. Ikhlas itu yakni min asrorillah. Itu adalah rahasia Allah. Macam mana kita tanyakan? Tapi itulah budaya Melayu ini pelik. Dia tanya, awak ikhlas ke? Tiba-tiba. Ikhlas. Untuk saya ikhlas. Tolong dihentikan budaya yang sebetulnya bercanggah dengan ibadah. Itu penyakit hati, Ustaz. Ya, memang. Karena apa? Karena apa yang melakukan tadi mengatakan saya ikhlas semuanya. Ya mungkin karena takut dikata tak ikhlas. Sementara yang menerima pula tanya, awak ikhlas ke? Biasanya apa tuh? Orang yang tanya itu karena apa? Apa motifnya? Ya awak ikhlas ke buat macam ni semuanya. Awak ikhlas ke? Itu biaya apa motifnya apa? Mungkin salah satu motifnya lah dari ini sebenarnya kaitan dengan psikologi ya. Jadi bukan hukum saya. Mungkin salah satu motifnya yakni biasanya orang merasa bersalah atau merasa tak patut menerima pemberian orang lain yang tak ikhlas. Tapi betulkah begitu? Kalau orang bagi kita sesuatu dan dia tak ikhlas, bolehkah kita menerima pemberiannya? Tak boleh. Nah, itulah pahaman itu pun artinya kita masa tanya ikhlas tak ikhlas. Wah, dalam agama orang boleh menerima orang itu ikhlas atau tak ikhlas, kita boleh menerima. Tidak salah sama sekali. Dia ikhlas atau tak ikhlas, kita boleh menerima. Tapi karena pelajar bahasa apa, pelajar agama ini tokok tambah budaya Melayu, kalau orang beragama tak ikhlas, kamu jangan terima. Sebab tak ikhlas nanti panas, sakit perut. Apa kena mengena? Ikhlas tak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Bukan urusan dengan kita yang menerima. Itu ya susahnya di situ. Akhirnya terpaksa yang apa? Menerima pun mempertanyakan kepada yang memberi ikhlas atau tidak. Dan yang memberi pun karena takut dikata tak ikhlas, beritahu. Sehingga ikhlas jadi bab yang perlu dipertanyakan dan perlu diberitahukan. Sudah lari daripada konsep ikhlas. Baca tentang qalbun salim jauh. Tapi itulah yang sebab itu tidak mudah mengajarkan ikhlas dalam masyarakat awam, tidak mudah karena mereka sudah merasa punya kaidah yang dianggap apa? Sudah kaidah apa namanya itu? Yang mestilah yang tak boleh di. Jadi nak mengubah benda yang sudah terlanjur diyakini sebagai kebenaran mutlak itu tidak mudah. Itu memang tidak mudah. Saya yakin. Saya yakin. Jadi contohnya tadi, jadi istighfar itu boleh jadi tak ikhlas, boleh jadi riya, boleh jadi ujub, boleh jadi apa namanya kita melakukan suruhan Allah tadi buat sunnah Allah tadi belum sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, mana masih ada kekurangan lah. Nah, kalau kita sedang itu maka istighfar kita pasti banyak-banyak. Balik haji istighfar menangis-nangis, lepas Ramadan menangis-nangis, lepas sholat istighfar banyak, lepas tolong orang menangis-nangis. Dan bila itu dah jadi amalan, jaminannya tadi saya katakan, pintu ujub pasti tutup rapat. Sementara ujub itu musuh amalan. Amalan sebanyak manapun, bila ada ujub, hilang. Sehingga ada yang berkata, beramal itu lebih mudah daripada menjaga amalan. Beramal lebih mudah daripada menjaga amal. Salat itu mudah. Mengerjakan salatul lail lebih mudah daripada menjaga pahala salatul lail. Iya. Sebab kadang-kadang sudah ikhlas semasa salat,
Ya ikhlasnya hanya bertahan 6 jam. Berarti ikhlasnya hancur. Karena pagi-pagi tiba-tiba tak ada orang tanya, tak ada orang apa juga lucu. Wih, malam tadi lebat ya hujan gitu. Oh, lebat lah, sampai lah. Api breakthrough lah. Ya lebih kurang dengan pukul 3. Kawan langsung tak minat mendengar cerita. Malam hujan, breakthrough. Rupanya nak memancing pertanyaan orang supaya ada orang tanya, macam mana awak tahu malam tadi breakfast? Kata siapa? Ya, pukul 3. Macam mana awak tahu? Iya, masih pukul 3. Masuk itu pukul 3 saya baru dapat 3 rakaat. Rupanya bukan nak beritahu breakfastnya apa. Nak beritahu yang malam tadi qiyamul lail. Hanya itu. Tapi itu namanya niat yang terselindung. Hati-hati, setan cukup pandai. Nak cakap terang-terangan, tak mungkin. Nampak sangat salahnya kan. Kamu tahu tak, malam tadi qiyamul, tak mungkin dah. Tapi caranya mesti apa? Dibalik. Ini termasuk tipu daya iblis. Ada dalam kitab Talbisul Iblis, bayangkan. Iblis ini bijak, sangat bijak. Sehingga orang yang mengikuti arahannya tak merasa yang dia sedang jadi pengikutnya. Karena dengan cara yang sangat-sangat halus. Bagi dia mungkin dianggap biasa. Tiba-tiba pura-pura menguap lah. Allah. Nah, supaya ada orang tanya. Tapi orang tak minat pun nak tanya. Pukul jam 9 udah ngantuk. Salah. Tak tidur ke malam tadi? Ya, memang tak tidur. Macam mana boleh tak tidur? Habis kosong lepas. Dulu saya pada magur tapi ya kasihan lah. Ya mungkin ya ingatan ikhlas lah, bukan teguran atau kutukan. Coba ada kawan, kebetulan masa itu saya dalam grup tersebut. Dalam grup, ya biasanya kan grup kelas. Tapi kenapa lah masih ada yang terpedaya oleh dia setan. Saya tidak seudon, tapi ya, kalau orang hantar mesej ke grup, pukul 3 pagi, udah pagi, dan biasanya hanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tujuannya apa? Apa tajuk? Tujuannya apa gitu? Dan itu mula-mula ada yang jawab respon gitu. Tujuannya apa pukul 3 pagi? Dan hanya nak Assalamualaikum. Dan tolong bangunkan. Itu dipanggil ya niat ya apa biasa yang terselidung itu. Jadi cari alasan yang seakan-akan alasan agama, tapi tak tahu itu adalah idea yang dimainkan oleh setan. Iya, idea yang dibersihkan oleh setan. Tujuannya apa ya? Tujuannya beritahu orang supaya bangun. Mana orang tidur ada mesej boleh bangun? Iya, itu hati-hati. Itu yakni bisikan setan yang terselindung. Dan setan pandai memberikan kita menjadi alasan. Cari alasan yang seakan-akan alasan agama. Supaya orang gini lah, soalnya gini lah. Susah nafas, Ustaz. Ya, Susah nafas. ya memang kena dilawan. Sebab itu ikhlas itu satu-satunya cara untuk apa menghilangkan ikhlas. Letan sudah karena Allah. Ada satu kitab ya. Kita itu kalau tak salah namanya Wiqayatul Insan minal Jin was Syaitan. Penjagaan diri manusia daripada gangguan jin dan setan. Tahta dari kitab as-sunnah berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Di situ ada satu ucapan salafus saleh. Bunyinya begini. Inna madhan nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi madmuma. Sesungguhnya pujian manusia, pujian orang kepada kamu, walaupun ramai, tidak memberi apa-apa manfaat sedikit pun bagi kamu. Semua orang pujian tidak memberi.
In kunta indallahi makmuna. Jika Allah memandang kamu sebagai hambanya yang hina. Allah pandang kita sebagai hambanya yang hina. Seluruh dunia memuji kita. Elak. UN beri kita piagam. BCG, tak ada. Sebaliknya, wa inna damman nasi la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Celaan manusia, sindiran manusia. Semua orang mencela tidak memberi apa-apa madarat sedikit pun pada kamu. Jika pandangan Allah pada kamu, atau jika kamu dipandang Allah sebagai hambanya yang mulia. Bila Allah sudah pandang kita hambanya yang mulia, yang ikhlas, seluruh dunia mengutuknya, tak ada yang memberi kesanatan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah sudah mengaku ya, Pak. Sebenarnya, kalau Allah memandang kita hina, kita salah karena kita tidak, karena Allah. Seluruh dunia mengiktiraf, takutlah. Karena firman tidak ada maknanya. Pandangan itu hanya boleh kita tahu dalam hati kita bila dalam hidup kita ini kita menanamkan satu prinsip yang kami pelajari dulu, dan ini prinsip hidup yang ini mesti akhirat oriented. Kalau hidup jadi dunia oriented, mustahil orang punya. Kalau hidupnya prinsipnya dunia oriented, kan semua sebar dunia. Tapi kalau akhirat oriented, data bisa. Baca saya dalam kisah sahabat. Khasnya yang paling dahsyat sekali yang diakui oleh Nabi. Baca itu sejarah, dan saya yakin semua sudah tahu kepribadian Qais Al-Qarni itu manusia yang luar biasa. Hidup pada zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, sehingga tidak dianggap sebagai sahabat tapi dianggap sebagai tabi'in. Sehingga dikatakan Qais Al-Qarni manusia yang sangat populer dan terkenal, dikenali oleh masyarakat langit, penduduk langit, walaupun kurang dikenali oleh penduduk bumi. Dan Allah sangat sayang. Nabi beritahu pesan pada Umar, nanti jika ada orang Yaman pergi haji, tanyakan, ada tak di antara mereka yang bernama Qais Al-Qarni? Bila kamu jumpa, minta padanya supaya berdoa. So, bila dia berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Qais Al-Qarni yakni orang yang sangat terkenal dalam di masa dalam pandangan malaikat, walaupun di bumi tak begitu dikenal. Bahkan ramai yang mengejaknya. Kan ini orang miskin, orang susah, berbakti pada ibunya yang luar biasa. Daripada Yaman pergi ke Makkah, kemudian digendong ibunya, bayangkan. Itu. Ketika dia nak pergi Irak pada zaman Umar jumpa dia, beritahu, baik Qais, perlukah karena kamu nak pergi Irak, perlukah aku bagi kamu surat? Ya suratlah daripada khalifah, jadi nanti di Irak biar apa? Kalau dapat surat daripada khalifah kan senang. Apa? Sudah berapa? Dapat layanan yang istimewa kan? Ya, so khalifah apakah? Oh, tidak perlu, tidak perlu. Bahkan aku ingin sentiasa duduk dengan orang-orang yang ada di pasar. Tengok, diberi peluang untuk dapat kehormatan di tanah-tanah saya lebih suka. Jadi bukan pura-pura. Rupanya orang yang sangat hebat, sangat disayangi oleh penduduk langit, walaupun penduduk bumi macam tak pisah. Itu maknanya orang yang akhirat oriented, bukan dunia oriented. Orang itu iblis hanya geleng-geleng kepala. Tengok orang itu iblis geleng-geleng kepala. Dari mana aku nak sesatkan orang semua? Dari sini tak boleh, dari situ boleh. Semua perintah dilakukan dan ikhlas. Riya tak ada, ujub jauh sekali. Sum'ah apalagi. Macam mana itu? Dia tidak ingin pujian orang, walau sebanyak mana pun jasanya. Dia hanya inginkan ridha. Orang kecil asal ridha tak ada masalah. Tapi dia risau jika Allah tak ridha walaupun orang memujinya. Itu luar biasa. Dan mereka sudah menjadi contoh. Dan Nabi suruh kita untuk menjadikan dia sebagai satu di antara teladan yang baik
di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, karena dia hidup pada zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Pernah berjalan meninggalkan Yaman ke Madinah, minta izin pada ibunya nak jumpa Rasulullah yang sangat dicintai. Sesampai di Madinah, Rasulullah pula tak ada di rumah. Jadi tak jumpa. Lalu nak tunggu, takut lama Rasulullah balik. Sedangkan ibunya kata, nak, bila kamu nak jumpa Rasulullah, segera balik. Ibumu perlu jaga kau. Akhirnya tak lama, terus balik. Jalan kaki Yaman ke Madinah, hanya seakan nak jumpa Rasulullah, tapi Nabi tahu orang ini, kehebatan dia. Jadi, Masya Allah, perjalanan hidupnya memang luar biasa lah. Qais Al-Qarni. Banyak boleh buku-buku tentang itu banyak. Sebabnya jadi ayat ini berita baik daripada Allah, dipanggil taksyir. Karena Allah akan memberikan setiap apa yang dijanjikan kepada hambanya, tetapi janji yang bersyarat. Jika hamba itu melakukan syarat yang Allah tetapkan untuk dijanji. Yang keduanya, Allah tidak paksa kita melaksanakan, menunaikan perintah atau janji ini, melainkan sekadar mengikut kadar kemampuan kita. Kalau kita banyak watt 10 watt, ya nyala 10 watt balik maksimum itu aja lah. Tak dipaksa menyala 20. Tapi peliknya manusia ini ingin kalau jadi ibarat lampu, ingin menjadi lampu yang kekuatannya 500 watt. Wih, kalau saya 500 watt. Tapi hanya mau menyala 50. Nah, itu manusia. Ini kurang asem punya manusia. Macam mana tak teruk nanti pecah di akhirat? Ingin, ya Allah ciptakan hamba ini lampu 500 watt, ya Allah. Bangga tuh. Bangga. Tapi hanya mau menyala 50. Dia tak sedar ke yang 450 itu nanti akan menghambat di alam kubur dia. Tidak salah kita minta jadi 500 watt, tapi hendaklah kita juga mampu menyala 500, begitu maksudnya. Nabi Sulaiman kaya raya. Ibarat lampu 1000 watt, tapi menyalanya 1000 watt. Itulah. Nabi Ayub ibarat lampu mungkin 20 watt, menyala semua masuk surga. Korun itu ibarat lampu 1000 watt, menyala 1. Jadi uban dalam bumi, belum pun di akhirat. Jadi dia kata, yang penting punya, yang penting banyak. Allah. Dalam bahasa mudanya, manusia ini si fitrahnya, yang penting banyak yang diterima. Walaupun yang diberikan balik pada Allah. Itu. Nilai manusia bergantung pada seberapa banyak yang diberikan balik pada Allah, bukan berapa banyak yang diterima. Nilai sebenarnya manusia itu bergantung pada seberapa banyak yang telah bagi semula, serahkan semula pada Allah, bukan yang tapi manusia pelik. Manusia biasanya lebih bahagia bila ia memiliki. Yang penting aku ada, yang penting. Jika ada orang punya villa, punya banglo di setiap benua. Kaya raya, jadi setiap benua ada banglonya. Lengkap. Rapat dan melengkap dah dengan pembantu jalan. Tapi tuannya tak pernah duduk situ. Setahun sekalipun tak pernah. Ya karena tak mungkin ya. Ditanya pada pekerja dia, cik, ini bos pernah? Ini dah 2 tahun setengah tak datang. Tapi siapa yang pakai swimming pool? Kami ada di berendam. Yang kereta, kami yang pakai. Pekerja yang menikmatinya. Dia tak memiliki, tapi ada pula pemiliknya tak ada pula menikmati, tapi nanti disoal mati-matian di akhirat. Tapi itulah manusia peliknya. Kenapa begitu sekali? Yang penting aku punya pulau. Untuk apa tak tahu. Ya, yang lain kan hanya punya dusun durian. Punya pulau itu kan orang hebat. Namanya kan terkenal. Orang itu bukan hanya punya dusun durian, punya pulau. Baru semalam tambah lagi 1 pulau. Maknanya, ya yang orang puji lah. Dia lupa pertanggungjawabannya sangat-sangat.
Jadi manusia ini memang pelik, sangat-sangat pelik. Kalau kita lihat dari kacamata agama ya, kalau kacamata yang berforma materialisme memang begitu, itu ajaran materialisme. Sehingga orang berhidup gaya materialistik memang begitulah cara begini. Jadi bahayanya pahaman materialism itu macam itu. Dan ingat materialism itu kalau ikut tafsir saintifik dalam surah Al-Kahfi itu pengasasnya adalah Dajjal. Dajjal itulah pengasas pahaman materialisme, kebendaan. Sehingga dalam hadis Nabi itu menggunakan bahasa isyarat, ini tafsir yang lain ya. Dajjal kan Nabi kata matanya dua atau satu? Satu. Sebelah kan? Sebelah buta kan? Yang buta kanan atau kiri? Dalam hadis. Bukan kata Ustaz. Yang buta kanan. Kanan buta. Yang kiri apa? Celik dan terang beneran. Ada yang memahami secara harfiah. Dajjal nanti macam itulah sifat fisikalnya. Tapi kalau tunggu makhluk yang macam itu namanya sampai bilang tapi ada nama itu sebagai bahasa metafora, simbolik. Dalam Quran ada istilah golongan kanan, golongan kiri, gitu kan? Tangan kanan, tangan kiri. Golongan kanan, golongan yang baik. Golongan kiri, golongan yang tak baik. Kanan simbol kebaikan, kiri simbol kejahatan. Kanan simbol akhirat, amal akhirat, kiri simbol dunia. So, Dajjal itu mata kanannya buta karena tak nampak akhirat sama sekali. Yang nampaknya dunia itu fahaman materialisme. Al-Kahfi memberitahu kita beberapa ayat pertama. Memang fahamannya fahaman kebendaan. Semua sebab benda. Semua sebab benda. Dan ada yang terpedaya dalam Al-Kahfi, contoh pemilik kebun itulah. Itu fahaman materialisme. Jadi di dunia siapa yang Allah bagi rezeki banyak di dunia, di akhirat pun akan senang. Orang dapat rezeki banyak di dunia, itu bukti yang Allah sayang dia. Itu sesat sungguh. Sehingga mereka sanggup mendapatkan apa yang dia maukan di dunia dengan cara apa sekalipun. Karena bagi mereka, yang depan kita ini reality. Yang agama kata yang nanti itu masih apa itu? Kalau dunia yang depan sekarang reality, mana yang akhirat itu dianggap sebagai satu lawan reality lah. Ya hanya angan-angan ke, inggauan ke, hanya fantasi ke, atau apa? Bayangkan ke. Wahai hidup yang real itu di akhirat bukan di sini. Hidup di sini akan berakhir. Hidup di akhirat akan kekal. Kesenangan dunia akan berakhir. Kesenangan akhirat kekal. Kesusahan dunia berakhir. Kesusahan akhirat kekal. Jadi yang real, yang hakiki itu yang di sana, bukan yang di sini. Tapi materialisme, orang materialistik meyakinkan dunia yang hakiki itu yang sekarang. Itu sanggup buat apa saja. Sehingga ya mungkin mereka yang berjaya mendapatkan semua apa yang diminta ketika umurnya sudah 80 tahun. Biasanya macam itulah. Berusaha mati-matian untuk dapat kuasa, kekayaan, dan akhirnya berjaya ketika umurnya sudah 80 tahun, kaki sudah mulai sakit. 2 bulan polu. Pelik tak pelik? Berusaha mati-matian dengan cara yang haram, setelah Allah bagi kena istidrat, tak sempat menikmatinya, qalu, dan di akhirnya di alam kubur ditanya dan mati. Hidup macam itu kayak hidup. Itu materialisme. Islam anti ya. Tidak boleh itu. Mudah-mudahan memberikan peringatan saya menyampaikan. Alhamdulillah sebesar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ustaz nak tanya Ustaz, Ya. cerita Ashabul Kahfi yang ada pasal kebun tu, yang rosak tu, sama ada cerita Ashabul Jannah tu sama ke Ustaz? Ya, memang nama Ashabul Jannah.
Ashabul Kahfi cerita sendiri merujuk pada sejumlah pemuda yang Allah tidurkan dalam Wow. 309 tahun karena menyelamatkan akidahnya. Ada dua di situ selepas cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu pemilik kebun. Tuan punya kebun yang kaya raya. Takasur dengan kebunnya. Angkuh dengan hartanya, membanggakan dirinya kepada saudaranya yang miskin. Dikata dia lebih mulia, lebih hebat daripada kawannya yang miskin. Tak tahu si yang miskin ini asalnya kaya tapi hartanya sebagai diinfakkan fisabilillah. Itu asal berjana. Yang ada lagi satu surah yang ada Ashabul Jannah tu sama. Surah mana tak? Ya itu dalam juzuk yang ke-30 ada itu. Hmm. Itu lain, itu asal bujana, jadi orang yang pemilik kebun yang sombong kebunnya, bakhilnya luar biasa. Itu tertera dengan kelokikannya. Dia punya kebun Sehingga karena lokeknya setiap kali menuai hasil tanamannya, dia dengan sembunyi-sembunyi keluar pagi-pagi, senyap-senyap, berjalan pun cincit-cincit supaya tak ada orang dengar apalagi orang miskin. Sebab kata mereka nanti kalau kita keluar nak pergi kebun menuai hasil tanaman dan ada orang miskin tahu, datang semua minta, ya. Jadi niatnya dia jangan sampai ada orang sekali pergi karena niatnya sudah sebur itu, sebelum sampai kebunnya sudah dihancurkan oleh malam hari. Habis. Hingga mereka pun tak sedar. Jangan-jangan kita silap alamat. Ini bukan kebun kita. Pasal semalam elok, sekarang hancur. Kata kawannya, ini kebun kita, alamnya betul. Baru dia sedar, oh rupanya mas. Nah, itu cerita Ashabul Jannah yang bakhil alias loke bin kebun. Orang miskin yang berhak mendapatkan bantuannya, malah ditahan. Jangan sampai ada orang miskin tahu yang kita nak menuai hasil. Nanti kalau tahu, habis nanti mereka datang minta. Itu kan. Itu Ashabul Jannah juga. Ada Ashabul Jannah yang namanya ahli surga. Itu surga lah Ashabul Jannah. Jadi ada Ashabul Jannah, Akafi ada yang surga. Coba Ashabul Jannah itu terjemahan Melayu pemilik kebun. Itu makna harfiahnya. Tuan punya kebun. Nak tanya, bila kita buat solat sunat, boleh tak kita buka Quran? Boleh. Solat wajib pun boleh. Boleh. Boleh kita buka, kita baca. Boleh kalau kita tidak faham. Tidak apa. Kalau tidak kita baca. Atau letaklah apa namanya? Apa depan? Kalau tidak kita baca itu juga yang mana kita dapat, Ustaz? Ya boleh, tidak mengapa. Sah. Tidak salah. Walau kalau pertanyaan boleh atau tak boleh ya. Tapi kalau pertanyaan afdal atau tidak, ya afdalnya hafalan. Atau paling tidak letak aja lah di apa namanya itu? Dia punya tempat Apa namanya itu? Rehal. Rehal tinggi itu. Yang tinggi itu apa namanya? Boleh. Atau mungkin yang kan itu kuno sangat, sekarang sudah era digital, yang mungkin sedikit besar berarti pakai remote. Alam tara kaifa fa'ala. Ya lagi bagus. Gerakannya tidaklah sampai begitu. Hanya mungkin kehusukan membaca menghayati menjadi kurang. Sebab Quran itu firman Allah, jadi kita sedang dialog dengan Allah. Yang paling mustahil dalam sholat itu rasakan yang kita sedari yang kita sedang dialog dengan Allah. So macam mana agar dialog kita ini hidup? Jadi kita hendaklah meletakkan diri kita, memposisikan diri kita sedang jadi bahasa kena bahasa hidup. Kalau tidak nanti monolog. Sholat itu dialog dengan Allah, itu bukan monolog. Monolog macam cakap dengan dinding ini. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz.